Jumpa lagi di Ribu TV. Ya, katanya kan kita nggak pernah ya, jarang banget tuh katanya tuh nge-review laptop yang harganya terjangkau. Padahal sering sih, ini salah satunya ya. Ini adalah laptop yang udahlah, ini murah dari Axio. Harganya yang pakai Windows itu di kisaran 4,3 juta rupiah saja. Prosesornya bukan Celeron, ini Intel Core i3. RAM-nya udah langsung 8 GB, bukan 4 GB. Bisa di-upgrade. Storage-nya pakai SSD PCIe dan masih bisa ditambah SSD kedua pula di sini. Layarnya udah IPS, resolusi udah Full HD, bukan HD apalagi TN. Ya, ini adalah Axio Hype 3. Oke, sebelum kita mulai, saya ingatkan dulu ya, selalu diingat harganya ya. Harganya ada di kisaran 4,3 juta rupiah yang sudah pakai Windows ya. Oke, sekarang mari kita mulai pembahasan laptop murah satu ini. Untuk spesifikasi, prosesor pakai Intel Core i3 1005G1. Codename-nya adalah Ice Lake, fabrikasi 10 nanometer. Jadi ini bukan core generasi 10 yang Comet Lake 14 nanometer, bukan ya. Ini versi yang ada G-nya tuh ya. Nah, TDP-nya 15 watt. Dia punya 2 core dan 4 thread. Intel Smart Case-nya ada 4 MB. Untuk integrated graphics dia pakai Intel UHD Graphics dengan 32 execution unit. Tentunya integrated graphics ini sudah mendukung teknologi Intel QuickSync. Jadi performa ekspor videonya juga lebih mantap. Apalagi kalau cuma mau dibandingkan sama Celeron, kencengan inilah kemana-mana. Untuk RAM-nya dia pakai 8 GB DDR4 3200 MHz single channel. Sayangnya hanya ada satu slot SODIMM di sini, jadi tidak bisa dijadikan dual channel. Tapi karena dia tetap pakai SODIMM, kapasitasnya ini bisa di-upgrade. Ya, jadi harus dicabut terus diganti dengan yang baru gitu ya. Menurut Axio, kapasitas RAM-nya itu bisa di-upgrade sampai 32 GB. Untuk storage-nya, oh enggak, dia nggak pakai 128 GB, dia pakai 256 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3 by 4 di sini. Menariknya, ada slot M.2 kedua, jadi bisa nambahin storage tanpa gangguin SSD yang utama. Akan tapi berbeda dengan slot M.2 pertama, yang kedua itu hanya mendukung M.2 versi SATA. Tapi tetap itu SSD, bukan hard disk. Untuk wireless connectivity, dia pakai modul Realtek yang support Wi-Fi AC dan Bluetooth versi 5. Baterai kapasitinya adalah 45,6 Wh. OS-nya pakai Windows 11 Pro. Ya, ini Axio banget ya. Sering banget pakai Windows 11 Pro di sini. Lalu untuk body form factor-nya tentunya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya adalah polikarbonat, warnanya abu-abu atau abu-abu gelap ya. Untuk desain, bentuk dan lekukan bodi si Hype 3 ini ternyata mirip dengan MyBook Z Series. Jadi bentuknya terlihat seperti versi yang lebih atasnya. Penampilannya juga cenderung low profile dan minimalis, terlepas dari kotak kemasannya yang motifnya street art penuh warna nih. Mestinya sih kalau udah bentuknya seperti itu, laptopnya juga warnanya mungkin yang hijau gitu ya, putih, kuning gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, start dari abu-abu dulu, dari grey dulu aja ya. Nah, untuk ukuran panjangnya 32,3 cm, lebar 21,9 cm dan ketebalan 1,98 cm. Nggak terlalu tebal di sini. Untuk bobot laptopnya ada di 1,44 kg dan chargernya 240 gram. Ini adalah charger 65 watt. Jadi total kalau dibawa-bawa dengan charger sekitar 1,68 kg. Untuk display atau layar ini ukurannya 14 inci, resolusinya 1920x1080 pixel dengan aspek rasio 16:9. Ini adalah panel IPS. Nah, kalau panel ini kami ukur dengan alat kami, hasilnya tingkat kecerahan maksimumnya ada di 268 nits saat berada dalam ruangan. Sementara gamut coverage-nya ada di 61,3% sRGB dan volume di 61,6% sRGB. Layar yang satu ini memang rasanya masih kurang pas untuk content creation kelas profesional yang butuh akurasi warna tinggi ya. Tapi kalau mau dipakai untuk belajar editing sederhana, seharusnya nggak ada masalah, mengingat panelnya udah IPS. Mau dipakai buat nonton juga ya masih oke lah, ingat harganya ya. Layar laptop ini juga sudah menggunakan permukaan yang non-glare, jadi minim pantulan bayangan yang dapat mengganggu kenyamanan pemakaian. Bingkai layar juga udah menggunakan desain tipis di sisi kanan kirinya, jadi lebih kekinian aja. Uniknya saat dibuka, engsel layarnya akan mengangkat bodi bagian belakang laptop, jadi membuat sirkulasi udara jadi lebih lancar dan membuat posisi mengetik jadi lebih nyaman.
Mantap ini. Nah, laptop 4 jutaan ini ternyata juga dilengkapi dengan kamera 1080p 30 fps, bukan 720p lagi. Ayo dengerin itu ya, semua brand-brand yang lain ya, yang harganya di atas 4 juta. Ini aja udah 1080p. Menariknya lagi, kamera ini dilengkapi dengan privacy camera shutter yang merupakan penutup fisik untuk menghindari resiko diintip karena dihack. Nah, untuk kemampuannya kurang lebih seperti ini. Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai sekali oleh kendaraan, jadi bising sekali di sini. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai sekali oleh kendaraan, jadi bising sekali di sini. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Axio Hype 3. Jadi gimana nih kualitasnya? Ya tentunya walaupun udah 1080p tapi ya kita tidak bisa berharap banyak dari sebuah laptop harga 4 jutaan ya. Udah lumayan oke lah, paling nggak resolusinya tinggi. Dan untuk mic-nya juga ya jangan berharap yang punya noise cancelling luar biasa ya. Ingat harga. Lanjut ke audio. Laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran ke alas laptop. Untuk kelas harganya emang kita lagi-lagi tidak bisa berharap banyak untuk kualitas suara speakernya. Kalau cuma sekedar ada suara aja, speaker ini nggak terlalu mengecewakan lah ya. Paling nggak adalah suaranya. Hanya saja sayangnya kurang lantang aja di sini. Nah, untuk konektor, di kiri ada satu Kensington lock slot, ada satu DC in untuk ngecharge, ada satu USB 3.0 yang 5 Gbps, ada satu HDMI, dan ada satu USB-C 3.0 5 Gbps. Konektor yang satu ini hanya mendukung transfer data, jadi nggak bisa untuk menghubungkan laptop ke monitor atau untuk ngecharge laptopnya, ya. Kan udah ada konektor yang lainnya. Untuk di kanan ini ada satu micro SD card reader, ada satu 3,5 mm audio combo jack, dan ada 2 USB 3.0 yang 5 Gbps. Lumayan ya, ada total 3 konektor USB yang besar-besar di sini. Nah, untuk keyboard, desain dan tata letak tombol keyboard di laptop ini mirip dengan MacBook Z Series. Pada bagian pinggir kanan dapat dijumpai kolom tombol home and page up dan page down untuk navigasi lebih cepat. Sementara untuk tombol panah di keyboard ini ukurannya sama dengan tombol lainnya, jadi lebih nyaman aja untuk digunakan. Sayangnya tombol power diletakkan di pojok kanan atas keyboard. Untuk yang terbiasa menekan tombol delete di pojok kanan atas keyboard, ini mungkin agak merepotkan karena laptop akan masuk ke sleep kalau nggak sengaja tertekan. Tapi kalau udah terbiasa dengan keyboard laptop ini harusnya sih nggak jadi masalah ya. Itu masalah kebiasaan aja. Sementara itu kalau dia nanya backlit, ya ingat harganya. Yang satu ini emang belum punya backlit. Beralih ke touchpad. Area touchpad di laptop ini posisinya sejajar dengan tombol spacebar. Jadi ini memberikan kenyamanan yang optimal untuk kita mengetik. Sementara untuk ukurannya ini memanjang dari tombol Alt kiri hingga Alt yang kanan. Nah, untuk cooling system pendingin laptop ini dilengkapi dengan satu buah heat pipe tembaga dan satu kipas pendingin. Untuk arah pembuangan udara panasnya itu ke belakang menuju permukaan layar. Tapi tenang, kan bukan layar OLED ya. Nah, sekarang kita masuk ke aspek performa. Kita pakai Cinebench R15, kita looping 20 kali dengan charger tentunya. Untuk skor tertinggi yang dicapai adalah 364 poin. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan adalah di kisaran 342 sampai 344 poin. Sangat stabil nih skornya. Nah, kalau kita hanya pakai baterai, nggak nyolok ke listrik, skor yang kita peroleh ada di kisaran 135 sampai 137 poin. Ini turunnya agak jauh dibandingkan saat pakai charger ya. Tapi kalau aktivitasnya ringan seperti ngetik-ngetik ya catat, harusnya tidak ada masalah. Nonton ya nggak ada masalah di sini. Kalau aktivitasnya berat, nah ini pastikan colok chargernya supaya lebih kencang. Untuk suhu kerjanya saat pakai charger tadi ya, suhu prosesor dapat dikendalikan di bawah 70 derajat Celcius, walaupun sesekali ada lompatan hingga 78 derajat Celcius. Aman lah ini ya. Kita lanjut masuk ke software video editing, Adobe Premiere Pro 2023. Untuk video Full HD 60 fps yang 2 menit 7 detik, di-render dalam waktu 9 menit 51 detik kalau pakai software only. Kalau pakai OpenCL, di-render dalam waktu 6 menit 51 detik. Untuk suhu kerjanya saat exporting ini di awal pengujian, suhu prosesor sempat naik ke 72 derajat Celcius, lalu kemudian turun dan dikendalikan di kisaran 57 sampai 63 derajat Celcius. Nah, di sini terlihat kalau kalian pakai Premiere kok rasanya kurang mantep ya exportingnya. Lagian kalau kalian pakai Premiere kayaknya kemahalan software jadinya ya. Oke, gimana kalau kita coba pakai CapCut?
Iya, ada CapCut untuk Windows ya. Ya, kali ini kita pakai CapCut untuk video Full HD 60 fps yang 2 menit 7 detik juga. Kita melakukan editing sederhana mirip seperti yang biasa kita lakukan dengan DaVinci atau dengan Adobe Premiere ya. Di sini nambahin teks, efek picture in picture, dan color grading juga. Nah, untuk ekspor kita pakai Full HD 60 fps juga. Laptop ini ternyata membutuhkan waktu 1 menit 28 detik dengan hardware encoding aktif. Wah, lumayan, kenceng juga ternyata ya. Lebih cepat dibandingkan durasi video aslinya. Untuk suhu kerja, pada saat melakukan Full HD video export, suhu tertinggi prosesor hanya mencapai 61 derajat Celcius aja. Jadi mau dipakai buat video editing bisa, tapi pakainya CapCut ya. Oke, lanjut ke gaming. Ya, laptop 4 jutaan ini pasti dipertanyakan, bisa main game nggak? Saya tahu kalian mau nanya itu kan? Ya, udah disiapin langsung di sini. Nah, untuk performa gaming kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke, untuk game yang terakhir ini kita lihat bahwa suhu prosesor dapat dipertahankan dikendalikan di bawah 70 derajat Celcius. Sementara itu untuk suhu keyboard, area paling panas ada di tengah ke arah kiri dengan suhu berkisar 37 derajat Celcius. Untuk area sebelah atas keyboard suhunya mencapai 39 derajat Celcius. Sedangkan area layar yang terkena hembusan angin dari sistem pendingin itu suhunya sekitar 41 derajat Celcius. Nah, untuk area touchpad ini suhunya ya tentunya terjaga ya di bawah 35 derajat Celcius. Kita lanjut ke storage test. Nah, untuk melihat kecepatan SSD-nya, dengan Crystaldisk kita peroleh kecepatan bacanya ada di 2247 MB per second dan kecepatan tulisnya ada di 544 MB per second. Ini performa yang agak unik di sini ya. Kecepatan bacanya seperti SSD PCIe yang NVMe ya, tapi kecepatan tulisnya seperti SSD SATA nih. Yang ini harusnya bukan jadi masalah serius ya, karena performa SSD SATA juga tergolong kencang sih. Terlebih ya ini, ingat dari awal udah diingetin kan, harganya berapa ya? Harganya cuma 4 jutaan nih. Lanjut ke pengujian baterai. Untuk pengujian baterai, tingkat kecerahan layar kita dekatkan ke 150 nits dengan volume suara di 25%. Untuk 1080p local video playback, kita bisa dapat 7 jam 31 menit. Ya, ini hasil yang udah oke lah ya buat kelas harganya. Biasanya harapan kami ada di 8 jam. Ya, miss 30 menit masih oke lah. Lanjut ke charging. 30 menit pertama laptop terisi ke 34%. Sementara dari kosong sampai full, dia butuh waktu 2 jam 5 menit. Ini tergolong normal. Nah, untuk harga seperti disebutkan tadi, untuk yang pakai Windows itu harganya di 4.299.000. Uniknya, ada varian dengan harga 3.999.000 yang ini tidak pakai OS. Sebagai catatan, menurut website Microsoft, Windows 11 Pro itu harganya 4.299.000 kalau dibeli terpisah. Jadi harga Windows-nya itu seharga laptop ini yang pakai Windows. Jadi menurut kami lebih menarik untuk pakai versi yang pakai Windows 11 Pro. Nah, selain Hype 3, ada juga Hype 5 dengan prosesor Intel Core i5 1035G4. RAM-nya juga sama, 8GB, SSD 512, dan layarnya Full HD IPS. Harganya ada di 5.299.000. Ini untuk versi yang pakai Windows 11 Pro. Kalau yang tanpa OS itu 4.999.000. Pada dasarnya dia adalah laptop yang sama, bedanya dia pakai Core i5 dan SSD-nya lebih besar. Nah, kalau ditanya Office ada atau enggak, ya emang enggak disertakan di laptop ini. Untungnya dia sudah menyediakan LibreOffice yang langsung diinstal di sini ya. Nah, untuk garansinya dia dapat garansi 1 tahun dari Axio Indonesia. Kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, hanya ada 1 slot SODIMM, jadi nggak bisa dijadikan dual channel untuk ningkatin performance. Tapi paling nggak masih bisa ngupgrade lah ya. Dan kecepatan tulis SSD di sini agak rendah untuk SSD M.2 PCIe. Ya mungkin kalau kalian beli semurah ini dan mau ganti SSD mungkin bisa lebih baik ya.
Lalu performa di mode baterai itu jauh turunnya dibandingkan kalau kita pakai charger. Ya ini sebetulnya hal yang umum. Pada masa prosesor ini jadi prosesor yang baru, memang kebanyakan laptop kelas terjangkaunya seperti itu ya. Lalu perhatikan, ini pakai Core i3 tapi bukan berarti semua software video editing pasti akan langsung mulus lancar. Tapi bukan berarti nggak bisa video editing. Tadi kita udah buktiin ya, pakai CapCut kenceng nih. Lanjut, untuk poin menariknya. Ya jelas, pertama harganya murah di 4 juta bahkan ya kalau nggak pakai OS, atau 4,3 lah kalau pakai OS. Lalu dia sudah pakai prosesor Intel Core i3 yang Ice Lake, stabil performanya, nggak ada throttling, masih bisa gaming tipis-tipis lah di resolusi 720p low ya. Tapi memang ada beberapa game jadi nggak lancar karena emang cuma single channel. Lalu suhu kerjanya dalam batas yang aman, RAM-nya masih bisa di-upgrade, support dual storage, layarnya IPS Full HD, konektornya melimpah, kameranya udah 1080p, dan udah langsung dapat Windows 11 Pro untuk yang harganya 4,3 juta. Oke, jadi pertanyaannya, Axio Hype 3 ini cocoknya untuk siapa? Ya, jelas. Untuk mereka yang mencari laptop murah dengan harga kisaran 4 juta, ini cocok banget. Karena ya biasanya yang lain pada pakai Celeron, ini pakai Core i3 Ice Lake, performanya jauh lebih mantap. Ya prosesor bukan yang paling baru, tapi paling nggak ini pakai Core i3 Gen 10 yang 10 nano, bukan yang 14 nanometer ya. Mau editing video asal software tepat bisa, nggak ada masalah di sini. Buat sekolah, kuliah atau kerja kantoran nggak ada masalah juga, apalagi penampilannya low profile, performanya juga mumpuni lah untuk aplikasi yang Office atau yang seperti Office. Pada akhirnya memang kalau kalian butuhkan laptop yang mumpuni dengan harga yang murah, Axio Hype 3 ini adalah salah satu pilihan yang paling menarik. Kalau bukan pilihan satu-satunya yang paling menarik di kelas harga 4 jutaan. Nah, menurut kalian bagaimana? Menarik atau tidak sih laptop murah yang satu ini? Tulis ya di kolom komentar. Kalau menurut kami sih ini seru. Ya, karena jarang-jarang kita dapat laptop di kelas harga 4 juta kecil, tapi performanya udah cukup mumpuni. Bukan pakai Celeron. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.